Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada hari ini episode ke-50, 5 April 2020, kita podcast. Dan podcast hari ini begitu istimewa karena kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi di Kota Palembang. Dia adalah Pak Charma Afrianto SE. Assalamualaikum Kak Charma. Waalaikumsalam Agus. Sehat Kak ya? Alhamdulillah. Tetap awet muda ini Kak ya? Alhamdulillah. Dan energik di tengah aktivitas berpuasa. Puasa alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Charma hari ini. Aku panggil Kak aja ya biar berkarakter Kak ya. Kak Charma, kita tentang aktivitas terakhir Pak Charma ya. Nah, saya dengar Pak Charma menjadi komisaris utama di Sumsel Energi Rimau. Nah, boleh boleh diceritakan sedikit tentang aktivitas Kakak sekarang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, satu kehormatan luar biasa bisa masuk di ruangan ini berhadapan sama legenda wartawan. Siapa? Bung Agus. Saya Charma Afrianto SE, usia 47 tahun. Memang di dalam 1 tahun terakhir mungkin banyak pihak, banyak stakeholder yang melihat aktivitas saya di dalam membangun kepedulian sesama di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan kemudian beberapa pihak mencoba untuk ibaratnya memberikan peluang, mengatakan kepada saya ada peluang di pemerintah provinsi, di BUMD, coba ikut tes. Saya bilang saya memang menjadi seorang profesional kerja ya cukup lama juga di perusahaan asing, di perusahaan pasar modal di Jakarta, di Surabaya, di Medan dan di Palembang. Dan memang notabene pernah memimpin perusahaan 9 tahun dengan jumlah karyawan 400 orang. Wow, banyak ya. Mungkin karena pengalaman itu saya mencoba masuk lamaran ya. Di tes BUMD kemarin. Ya lama prosesnya, panjang ya? Panjang sekali. Ada tes and proper test, mungkin ada psikologi ya. Dari makna penta ya kalau tidak salah, pihak ketiganya itu sangat fair dan menguras otak sekali tesnya 4 hari. Jadi ikut dalam rangkaian tes yang panjang ya? Ikut dalam tes rangkaian yang panjang itu ikut. Boleh disebutkan beberapa tes yang menguras energi misalnya? Yang pertama misalnya masalah psikotes. Sejarah, kemudian hitung-hitungan. Oh iya, masih juga. Kita sudah usia seperti kita ini sekarang udah lama sekali kan bukan? Tapi alhamdulillah karena saya lillahi ta'ala, saya penuh persiapan. Seminggu sebelum tes saya melakukan ibaratnya belajar buku-buku psikotes. Kemudian saya juga ingat beberapa kali ikut tes di perusahaan BUMN seperti Astra. Saya pernah kerja di Astra dulu. Ya, saya pikir itu saya buka kembali merimen otak saya. Ya, tidak perlu waktu yang lama untuk saya menyesuaikan dengan tes tersebut. Ya, alhamdulillah terlewati kayaknya. Alhamdulillah terlewati dan sampai tes interview terakhir ya alhamdulillah lulus ya terbaik lah nilai terbaik saya. Alhamdulillah. Selamat ya nih kayaknya. Dan sejak tanggal kapan itu Kak menjadi komisaris utama di Sumsel Energi Rimau? Sebenarnya sangat baru sekali, penetapannya itu ya di awal-awal bulan kemarin. Bulan kemarin ya. Kan kita pengesahannya di bulan ini ya. Oke ya. Boleh disebut tentang mungkin ada harapan dari pemerintah provinsi kepada BUMD yang Kakak pimpin sekarang? Iya, kalau pesan Pak Gubernur dan pemerintah provinsi tentunya BUMD didirikan, Perseroda didirikan dengan maksud tujuan menambah pendapatan asli daerah. Kita diminta untuk serius dan fokus untuk meningkatkan PAD Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, ya saya berkeyakinan di Sumsel Energi Rimau ini kita akan bersinergi dengan direksi dan karyawan serta staf-staf lainnya untuk serius dan fokus dalam peningkatan hasil untuk pembangunan pendapatan asli daerah Sumatera Selatan. Boleh disebut kalau tidak rahasia targetnya ini Pak ya? Kalau targetnya saya karena ini Perseroda baru, saya nggak bisa muluk-muluk. Tapi tadi saya rapat sama direksi, kami yakin kita akan memberikan yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Dan yang pasti dari selama ini zero, karena ini perusahaan baru. Kita tidak terlalu muluk-muluk dulu besar, tapi setidak-tidaknya PI 10% ini berdasarkan aturan Permen SDM 36
37 2016 kami yakin bisa tercapai PHI 10%-nya, dan kami yakin juga tidak begitu alot panjang dan segera bisa terrealisasi. Dan mungkin ada siasat rahasia, mungkin bisa dibongkar sedikit ya dalam kurun waktu 1 bulan ini yang sudah dilakukan oleh Pak Charma. Kalau saya awal tadi katakan saya lillahi ta'ala, kerja dari habis subuh, sholat, saya aktivitas, saya nganter anak sekolah, saya pergi aktivitas kerja itu lillahi ta'ala Mas Agus. Saya percaya Allah itu kalau kita niat beserta Allah, saya percaya fokus, kemudian yang pasti malam sebelum kita istirahat, kita buka dulu agenda kerja kita apa untuk besok, supaya kita bekerja berdasarkan planning, bisa kita organisasi dengan baik aktivitas manajemen kita sehari-hari. Oke ya. Ngomong-ngomong, penonton Lensa SN, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi Pak Charma ya, karena hari ini tepat usia Pak Charma yang ke-47 tahun ya. 47 tahun. Oke, selamat ulang tahun ya Pak Charma ya. Sama-sama. Semoga semakin sehat, karirnya cemerlang ya. Amin. Dan kemudian sebelum memimpin di Sumsel Energi Rimau, aktivitas Pak Charma siapa yang tidak tahu di Gencar ya, dan sering ada kegiatan sosial. Dan warawiri nama Pak Charma itu masuk di media ya. Nah, boleh diceritakan itu Pak Charma tentang Gencar ini. Baik, jadi awal tahun 2020 kita menghadapi masa pandemi COVID-19 yang mendadak lah ya, melanda dunia. Di situ saya melihat banyak sekali kehidupan ekonomi semuanya terganggu. Saya waktu itu masih ketua Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Sumatera Selatan. Ya kan, tapi di saat yang sama banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut saya sebagai seorang aktivis waktu itu belum berpihak kepada rakyat, sehingga saya melakukan pemberontakan. Ya. Jujur saya katakan saya melakukan aksi, ya memimpin aksi, mengkoordinir aksi itu sampai menurut kawan-kawan melampaui batas, sampai terjadi eksiden di Sumatera Selatan. Iya. Sampai berapa belas ribu massa yang saya pimpin juga, kawan-kawan mahasiswa, semuanya mengakibatkan pergerakan di Sumsel ini begitu kencang, begitu panas waktu itu. Iya. Dan saat itu juga Kapolda Sumatera Selatan waktu itu Pak Letjen Eko, Irjen Pol Eko Indra Heri bersama Pak Gubernur Sumatera Selatan memanggil saya untuk memberikan masukan. Sudahlah, mari kita buat sama-sama Sumsel ini zero konflik. Mari kita tenangkan suasana yang sedang kacau ini. Saya bilang saya mau bernego asal saya punya wadah, asal saya dibantu untuk bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Kalau saya dalam hal kritik saya tidak begitu disukai oleh banyak pihak, saya ingin berbuat untuk bangsa ini dalam hal peduli. Saya bilang seperti itu. Akhirnya mereka bersama Ketua Dewan Pembina Ibu Anita Nuringhati, Ketua DPRD Sumsel ya. Ketua DPRD Sumsel membuat sebuah ormas. Jadi founding founder kami adalah Pak Kapolda waktu itu, Irjen Pol Eko Indra Heri, Pak Haji Herman Deru Gubernur, Ibu Era Anita, ditambah dengan ada Pak Ratu Dewa, ada Pak Reja Palepi, ada Pak Ahmad Julinto dan Pak Zainal Abidin dan saya dan Pak Umar. Ditambah satu aktivis lain yaitu Ruby Indiarta. Jadi kami bersepuluh mendirikan ormas Gencar ini dengan tujuan adalah semata-mata melakukan giat peduli sosial yang bermanfaat buat masyarakat. Alhamdulillah. Jadi saya potong dari kegiatan aksi yang meminta kepedulian pemerintah, akhirnya dirangkul Pak ya. Akhirnya dirangkul. Diberikan wadah. Waktu itu sudah sudah ada namanya Gencar waktu itu Pak? Sudah ada namanya tapi belum ada wadahnya, belum ada SK Kemenkumham, belum ada notaris. Akhirnya kami difasilitasi oleh pemerintah daerah. Jadi ada 10 orang tadi yang Kak Charma sebut ya? Iya. Apa itu pelindung penasehat atau apa itu namanya Pak? Ada pembina, ada penasehat, ada sekjen, ada bendahara, mereka lah pendirinya. Oke, terus gimana ini? Menarik ini cerita nih Pak. Jadi kami dibantu pertama oleh Pak Kapolda Sumsel itu beras 5 ton bersama kursi roda
untuk bantu orang sakit, dan Pak Gubernur waktu itu 5 ton dan Ibu Anita waktu itu 5 ton. Wah, banyak Jadi ya. Itu kami tahun waktu 2020 Pak ya? 2020 Agustus. Oh, waktu masa pandemi lagi parah-parahnya Lagi itu. parah-parahnya kami dapat sembako banyak. Saya bentuk tim segera waktu itu pelantikan di Gans KP. Kita pelantikan Ormas Gencar dan secara SKK Menkumham kita Dewan Pimpinan Pusat. Artinya dihadiri waktu itu dari DPW Lampung. Saya juga sebelum itu terbentuk saya bentuk Lampung duluan. Oh, berarti Gencar juga sudah duluan ada di Lampung. Yang di pusatnya di mana, Pak? Kenapa? Yang pusatnya di Jakarta. Di Palembang. Oh, di Palembang, Di Palembang siap. Sumatera Selatan. Kemudian kita tidak lama kemudian kita melantik Jawa Barat, kita kemudian melantik DKI Jakarta. Oke, cepet Pak ya. Jadi dalam waktu belum sampai setahun kita sudah ada di 6 provinsi. Wah, keren, dan selamat 13 kabupaten kota se-Indonesia. Dan itu kegiatannya Hanya kegiatan sosial ya? sosial, karena visi kita cuma 5 kata. Berbagi, bersama, membangun peradaban bangsa. Dan itu sampai sekarang masih terus Pak ya? Alhamdulillah setiap hari naik berita dari kabupaten, dari kota, pokoknya tiap hari ada kegiatan. Dan untuk penonton Lensa SN ketahui, sebelum bertandang ke studio Lensa SN, Kak Charma, tadi saya dengar info bagi beras juga ya? Dari pagi hari ini kita target 15 titik untuk bagi ke warung-warung Warmah. Karena target kita 1000, yang kemarin kita launching di Geria bersama Pak Gub. Jadi sehari saya tetapkan kawan-kawan bentuk 2 tim, satu tim itu 15 titik warung. Jadi saya kepengen berkenalan langsung dengan warung-warungnya, jadi saya juga ikut hari ini. Kalau kemarin saya nggak ikut, tapi hari ini saya ikut. Jadi tanpa diketahui banyak orang, Gencar itu tetap melakukan aktivitas sosial ya. Siap, dan itu tiap hari Pak ya? Tiap hari kecuali Minggu. Kecuali Minggu. Iya. Dan untuk support beras dan sebagainya itu gimana Pak? Selain dari Pemprov? Sebenarnya bukan dari APBD Pemprov murni. Pak Gubernur memberikan kesempatan kepada banyak pihak untuk ikut berkontribusi seperti perusahaan-perusahaan dengan CSR-nya mereka bantu kok. Oh, bantu ya? Mereka bantu. Kayak minyak sayur kita bukan dari APBD belanja, kayak gula bukan dari APBD. Jadi murni dari perusahaan. Dan alhamdulillah sejak kami berdiri setahun setengah kami tidak pernah gudang kami itu ada beras di bawah 5 ton. Oh gitu Pak ya. Jadi sampai sekarang kan sudah ada beras 19 ton lagi. Itu ngomong-ngomong biar penonton SN ini lebih jelas Pak, itu diberi gratis atau harga di bawah pasar Pak? Kalau kita selama ini belum pernah bernegosiasi dengan rakyat, kita kasih gratis. Ya Allah, subhanallah. Karena masyarakat membutuhkan hari ini. Dan respon masyarakat mungkin yang bikin Pak Charma tercemooh itu terenyuh apa di antaranya Pak? Setiap hari yang membuat saya semangat hidup hari ini adalah ketika saya bangun pagi, saya percaya ada orang yang akan saya buat tersenyum bahagia. Ketika sebelum saya pulang tidur ke rumah, saya pulang istirahat kerja, saya harus melakukan sesuatu yang membuat orang tersenyum. Jadi bagi saya itu sudah. Jadi setiap hari keliling Pak ya? Setiap hari kecuali hari Minggu. Kecuali hari ini kemana tadi Pak? Kalau tadi banyak tadi ada berapa titik tadi Pak? 26 ilir, 22 ilir, ada baru 8 titik. Jadi kita masih sisa beberapa waktu sebelum buka ini sebenarnya 7 titik. Tapi 7 titik. Rencana habis buka baru kita lanjutkan lagi 7 titiknya. Nah ini ngomong-ngomong tentang minyak goreng, ada bagi minyak goreng nggak Pak? Iya, minyak goreng dari kita alhamdulillah banyak kita stok. Dan kita sebenarnya minyak goreng itu tidak langka. Minyak goreng itu kemarin langka karena ada permainan kartel yang jahat. Tapi ya, karena desakan kawan-kawan aktivis dan desakan dari mahasiswa rakyat, akhirnya kan sekarang tidak langka lagi. Tidak langka ya. Goreng. Dan ternyata tapi mahal. Gencar juga bagi minyak goreng Pak ya? Bagi minyak goreng gratis. Alhamdulillah kita masih ada stok 2,5 ton lagi. Tapi Apa, itu untuk warung ya. Untuk warung ya. Apa persyaratan untuk dapat bantuan dari Gencar ini sebenarnya Pak? Kalau program Rezeki Dalu ketok rumah-rumah, kita acak itu datangi mereka-mereka yang menurut kita layak, seperti di Lahat kemarin korban kebakaran, kemudian ada di Prabu Muli, komunitas saya baru pulang kemarin dari Prabu Muli, itu komunitas pemulung, ada satu area namanya Talang Mutung, itu luar biasa, wali kotanya melokalisasi dan itu kita bagikan bantuan sembako. Keteritaannya kalau untuk bantuan langsung itu tidak ada, yang pasti mereka hidup di bawah garis normal. Tapi kalau warung, mereka berkomitmen itu bukan bantuan untuk uang rumah, tapi bantuan warung rumah. Warung rumah ya. Jadi bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk melanjutkan
kehidupan warungnya gitu, ekonominya. Oke. Kemudian bagaimana pendataan biar tidak tumpang tindih bantuannya, Pak? Alhamdulillah pemerintah Kota Palembang membantu kita, Pak. Untuk pendataan. Jadi camat, Pak Sekda sebagai salah satu pembina juga Pak Ratu Dewa, kemudian menginstruksikan kepada lurah, ke camat ke lurah mendata ke RT warung-warung yang bisa dibantu. Dan tahun ini kita mencanangkan 1.000, tapi kami sampaikan kepada Pak Gubernur kita harus tuntas 5.000 RT, 5.000 warung sekota Palembang sampai awal 2024. Itu target dari Pak Gubernur Sumatera Selatan sama Ibu Anita. Dan saya dengar-dengar waktu itu ada juga kerjasama dengan persatuan apa gak waktu itu Pak, yang etnis Tionghoa waktu itu Pak ya? Nah bisa diceritakan itu Pak? Iya, jadi dengan berbagai elemen anak bangsa kami bersinergi. Alhamdulillah kelompok Tionghoa kemarin memberikan saluran bantuan ke kepolisian daerah Sumatera Selatan. Dan kami juga bekerja sama waktu itu Pak Eko sebagai pembina. Waktu zaman Kapoldanya Pak Eko ya? Alhamdulillah kita disinergikan dengan kelompok mereka dan alhamdulillah sesama anak bangsa kita saling bantu. Siap Pak ya. Kak Charma, dengan aktivitas Gencar yang luar biasa ini, saya dapat info makin banyak orang berlomba-lomba untuk memberikan bantuan lewat Gencar. Nah bisa diceritakan ini Kak? Ya alhamdulillah. Jadi Bung Agus, kita begini, kita memberikan bantuan berdasarkan data, berdasarkan fakta. Jadi seperti di Lahat misalnya, kawan-kawan mendatangi tempat yang memang layak dibantu. Sehingga mereka awalnya waktu saya habis melantik DPC Gencar Lahan, awalnya mereka dengan dana sendiri. Setelah 2 minggu berjalan keseriusan dari kawan-kawan di Lahat, akhirnya Pak Bupati Ciujang waktu itu langsung, wah ini memang organisasi yang serius. Bagus, ya? Yang kerjanya setiap hari cuman bagi-bagi sembako aja. Akhirnya bantu mereka. Berlomba-lomba ya? Dari bupatinya. Begitu juga di di Prabu Muli hari ini. Starting baru saya lantik hampir 1 minggu, besoknya langsung kencang gerak. Akhirnya wali kotanya dan pihak-pihak tokoh-tokoh masyarakat di sana berlomba-lomba ikut serta memberikan bantuan. Dan di DPP kami mencontohkan, saya cuma mencontohkan kepada mereka bahwa kebaikan, empati sosial itu tidak bisa dibangun secara paksa, tetapi dibangun dengan penuh kesadaran. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat supaya bisa berempati? Kita harus memberikan contoh. Kita nggak bisa maksa orang berbuat baik, tapi kita dulu harus memberikan contoh. Kalau kita sudah konsisten memberikan contoh, insya Allah. Jadi dalam arti kata bisa saya sebut sembako atau bahan yang akan diberikan tidak pernah putus atau tidak pernah habis ya? Alhamdulillah kalau putus kita beli sendiri. Oh beli sendiri ya? Ya. Dan kemudian pengusaha-pengusaha yang besar yang sering berbagi lewat Gencar makin banyak Pak ya? Alhamdulillah banyak, tapi saya nggak etis karena beberapa nama tidak mau disebutkan yang selama ini membantu Gencar. Yang pasti banyak pihak yang bantu. Selain di Lahat, di Prabu Muli, yang di kabupaten kota Gencar ada di mana aja itu Kak Charma? Kalau di Indonesia ada di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kerawang, itu Kabupaten Tangerang Selatan. Tapi kalau di Sumatera Selatan itu ada di Kota Prabu Muli, di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muba, kemudian Lahat, kemudian ada Oki, kemudian ada Pali, itu kurang lebih 8 atau 9 kabupaten. Kalau saya lihat tadi keterangan dari Kak Charma ya, dalam kurun waktu yang tidak begitu lama ya, ternyata Gencar sudah begitu banyak di daerah. Nah sebenarnya bisa diceritakan sebenarnya cita-citanya sebesar ini atau gimana waktu itu pada awal mulanya waktu Kak Charma? Awal mulanya sih nggak sebesar ini cita-citanya. Boleh ceritakan waktu itu? Kalau kita sih penting mencontohkan kita punya wadah organisasi tempat kawan-kawan melakukan giat peduli sosial. Tapi lama kelamaan dengan viralnya gerakan rezeki dalu waktu itu kita sempat heboh bahkan menggugah banyak pihak. Viral kita dapat penghargaan nasional. Nah ini boleh disebut di Jakarta. The best leadership, kemudian organisasi peduli terbaik Indonesia, yang kedua di Surabaya, yang ketiga di Bandung, pertama itu di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, kemudian di Bali, kembali di Jakarta.
ya lama-lama kan masyarakat secara nasional tahu sendiri gitu loh, Oke. bahwa ada gencar, dan berlomba-lomba kawan-kawan aktivis nasional yang di daerah-daerah Ingin bergabung ya? ingin bergabung, ingin membuat gencar di kota masing-masing. Gencar di Seperti kota itu awal. masing-masing ya. Oh, jadi sebesar ini tidak disangka sebenarnya, Tidak Pak, ya? disangka sebenarnya Mas Agus. Oke, untuk cita-cita yang lain dari Gencar selain berbagi sembako atau berbagi sosial lah ya, mungkin ada cita-cita yang lain di situ, Pak Sharma? Kalau organisasi Gencar sesuai dengan visinya berbagi bersama, membangun peradaban bangsa, saya bercita-cita panji-panji gerakan peduli Gencar ada di Santero Nusantara. Ya. Itu cita-cita saya sampai saya tutup usia. Oke. Tidak ada cita-cita lain kecuali Berbagi rezeki lah ini berbagi kayak. rezeki. Itu. Kalau kawan-kawan saya tidak menafikan, banyak kawan-kawan dari partisian partai yang bergabung di Gencar. Silakan jadikan Gencar ini sebagai sarana untuk popularitas. Tapi yang pasti kita menanamkan keikhlasan berbuat. Jangan karena berbagi itu karena ada apa-apanya. Oh, itu keren Tapi ini. kita harus betul-betul ikhlas berbuat. Gitu. Itu yang paling utama. Karena kalau kita mencontohkan hal yang baik, insya Allah semuanya akan baik. Kemudian untuk anggota, Pak ya, kalau di pusat sendiri ada berapa anggotanya nih, Pak? Kalau pengurus DPP kurang lebih cuma 42 orang kurang lebih. Kalau di DPW sekitar 30 orang kan Sumsel, masing-masing provinsi juga tidak lebih dari 30 orang. Kalau di DPC itu antara 25 sampai 30 orang. Kemudian syarat untuk menjadi anggota Gencar dengan makin banyak antusias warga, mungkin bisa disebut di sini. Iya, kalau kita insya Allah sebelum nuzul Quran kita akan melantik DPC Gencar Kota Palembang. Oh gitu. Justru kita Kota Palembang yang Ketinggalan ya? Karena saya cukup hati-hati untuk bentuk Gencar Kota Palembang. Nah, kita tidak ada persyaratan apa-apa. Yang pasti kalau saya bisa sebut berjiwa sosial, Pak ya. Yang pasti berjiwa sosial dan mau mengembangkan organisasi Dan bekerja keras. Karena keras. siap Kalau harus kita dari bukan subuh, perusahaan. dari subuh sampai siang harus beraktivitas untuk masyarakat, Pak ya. Ya, kita bukan perusahaan. Bukan perusahaan ya. Kita organisasi. Jadi kita tidak tidak ada tujuan apa-apa kecuali berbuat sosial. Oke. Di ormas itu. Kak Charma, siang ini kita ditemani tim kreatif, ada Maggie ya, Maggie Chung dan Ilham ya. Dua-duanya adalah adik-adik mahasiswa yang sedang sibuk kuliah, tapi mereka kerja paruh waktu di YouTube ini ya. Luar biasa. Nah, Ilham kayaknya ada yang mau ditanya sama Kak Charma. Silakan Ilham. Iya Kak, kesulitan apa sih yang biasanya ditemukan saat mendistribusikan sembako kepada warga? Nah, kesulitan pada saat mendistribusikan bahan-bahan sembako kepada masyarakat. Kalau selama ini alhamdulillah dari faktor sembakonya kita dimudahkan sama Allah, tidak ada kesulitan. Faktor pelaksana kawan-kawannya untuk ke lapangan juga tidak ada kesulitan. Tetapi kita sering menemukan dinamika yang menyedihkan ketika di lapangan. Karena maksud kita baik, berbagi ke masyarakat, tetapi ketika kita datangi misalnya ada di satu RT ada 2 titik, otomatis yang lain yang merasa belum terbantu itu Ada ujung Palembang tuh nyerbu kita. Padahal titik itu belum sasarannya Pak ya, baru titik ini ya. Oh. Dan itu yang selalu terjadi. Karena pagi tadi juga terjadi cak itu. Warung di situ dibantu, ngapa warung kami tidak dibantu Pak? Tidak adilnya rasonya. Pokoknya sampai maaf saya bilang agak cukup histeris. Saya bilang kami menerima data ini dari RT, ke lurah, ke camat. Gitu loh. Akhirnya kami melihat, akhirnya saya list. Kalau seandainya ada warung yang di luar kriteria tercoret, maka digantikan dengan warung ibu ini. Saya kasihan lihatnya. Oh, gitu. Nah, jadi itu yang selalu menjadi cerita dinamika di lapangan, bukan kendala sebenarnya, tetapi rasanya kami kepengen apapun bantu. yang kami berikan masih ada yang kurang, Tapi kalau tiba-tiba pada saat mendistribusikan sembako Pak ya, tiba-tiba yang di luar daftar yang list Pak ya, tiba-tiba ada yang datang. Nah, itu yang barusan tadi pagi terjadi. Jadi biasanya di mobil saya bilang sama rekan-rekan kawan-kawan itu jangan pernah tinggal beras minimal 3 sampai 5 kali. Oh, harus ada cadangan Pak ya. Harus ada cadangan atau minimal gula
Gulai. Atau tadi kita siapkan Indomie berapa dus sama ini, supaya kalau seandainya di lapangan terjadi hal-hal yang tidak- memang di luar tidak ini, diduga, kita ya? bisa cepat bergerak, Oke, bisa begitu bantu. mulia Ya, ya, alhamdulillah pekerja. tadi kita sudah lakukan itu, Pak. Oke, begitu mulia ya, aktivitas Gencar dan kawan-kawan di Gencar ya. Pak Carma, kita sudah di ujung obrolan ini Pak Carmanya. Biasanya itu ada pesan, kesan atau harapan dari tokoh atau tamu yang hadir. Nah, karena Pak Carma banyak aktivitas di bidang sosial, mungkin di wilayah sana Pak Carma ada kesan dan pesan. Silakan Pak. Ya, para pemirsa SN dimanapun berada, saya Carma Prianto. Saya punya moto hidup cuma sederhana. Hidup cuma satu kali, buatlah karya terbaik dalam hidup. Dan yang paling penting adalah berbagi bersama, sama saja dengan membangun peradaban bangsa. Oke, demikian penikmat lensa SN, obrolan hangat kita bersama Pak Carma. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube ini biar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.